Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Asfiatun Nuraini dengan NIM 102200014 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perusahaan pembiayaan terkait dengan asuransi dan bank. Untuk materi yang pertama adalah terkait dengan asuransi. Yang pertama, pengertian asuransi. Asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Selain dalam KUHD tersebut, pengertian asuransi juga diterangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, dan juga diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pasal 1 angka 1 dan angka 2 tentang usaha perasuransian. Yang kedua adalah dasar hukum asuransi. Asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 atau Undang-Undang Perasuransian. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Selain itu, dasar hukum asuransi juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang buku ke-1 bab 9. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah jenis-jenis asuransi. Terdapat 7 jenis asuransi, yaitu yang pertama asuransi kerugian. Asuransi ini meliputi asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, dan asuransi aneka. Jenis yang kedua adalah asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini keberadaannya dianggap sangat penting oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa asuransi pendidikan merupakan asuransi cerdas yang dapat menjamin pendidikan yang lebih baik. Untuk jenis yang ketiga adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial. Untuk jenis yang keempat adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit. Jenis-jenis asuransi kesehatan meliputi asuransi terjangkau, asuransi tabungan, asuransi seumur hidup, dan asuransi kontra anuitas. Untuk jenis yang kelima adalah asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan merupakan jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya. Untuk jenis yang keenam adalah asuransi bisnis. Asuransi bisnis merupakan layanan asuransi yang menjamin pihak yang tertanggung dengan kegiatan bisnis. Untuk jenis asuransi yang terakhir adalah asuransi properti. Layanan asuransi ini termasuk melindungi dan memberikan keringanan jika suatu hari terjadi sebuah kecelakaan pada rumah atau barang yang ditanggungkan seperti kebakaran, kehilangan, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan yang keempat adalah hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung dalam asuransi. Hak dan kewajiban para pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, berjalan seiringan, di mana kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan hak tertanggung adalah menerima santunan ganti rugi apabila terjadi klaim. Sedangkan kewajiban penanggung adalah membayarkan santunan ganti rugi apabila terjadi klaim dan menerima premi sebagai haknya. Untuk pembahasan yang kelima adalah prinsip-prinsip hukum asuransi. Terdapat 6 prinsip hukum asuransi. Yang pertama adalah prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
Prinsip yang kedua adalah prinsip iktiqad baik, yaitu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Untuk prinsip yang ketiga adalah prinsip keseimbangan. Mekanisme prinsip ini yaitu penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Untuk prinsip yang keempat adalah prinsip subrogasi, merupakan prinsip asuransi yang memberikan hak penuntutan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung atau hak untuk meminta penggantian ganti rugi kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Prinsip yang kelima adalah prinsip sebab akibat. Prinsip ini menyatakan bahwa sebelum memberikan ganti kerugian, perusahaan asuransi harus menentukan apakah peristiwa yang menjadi penyebab kerugian berada dalam tanggungan perusahaan asuransi. Prinsip yang terakhir adalah prinsip kontribusi, merupakan prinsip asuransi yang berlaku jika suatu objek pertanggungan dipertanggungkan kepada dua atau lebih penanggung. Untuk pembahasan terakhir mengenai asuransi adalah jenis-jenis polis. Polis asuransi adalah sebuah bukti kontrak perjanjian yang tertulis antara kedua belah pihak dalam asuransi, yaitu pihak penanggung sebagai perusahaan asuransi dan pihak tertanggung sebagai nasabah asuransi yang berisi segala hak dan kewajiban antara masing-masing pihak tersebut. Untuk jenis-jenis asuransi terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama adalah polis asuransi jiwa. Polis asuransi jiwa ini ada yang berjangka seumur hidup, unit link serta dwiguna untuk keperluan jaminan proteksi diri. Untuk jenis polis yang kedua adalah polis asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan dapat memberi jaminan kesehatan bagi nasabah yang membutuhkan pengobatan seperti berobat jalan atau rawat inap. Untuk jenis polis yang ketiga adalah polis asuransi rumah. Polis ini bermanfaat memberi ganti rugi atas resiko kerusakan bangunan dan harta benda yang diasuransikan. Untuk jenis polis yang keempat adalah polis kendaraan bermotor. Polis ini berguna untuk atas kendaraan milik tertanggung yang sudah didaftarkan. Apabila terjadi kerusakan atau hal lain yang merugikan, maka polis kendaraan tersebut berfungsi sebagai jaminan. Untuk jenis polis yang terakhir adalah polis perjalanan. Polis perjalanan yang diterbitkan sebuah perusahaan asuransi dapat memberikan jaminan ganti rugi selama nasabah terdaftar melakukan perjalanan dalam waktu tertentu. Bentuk jaminan ini hanya berlaku sejak nasabah itu pergi sampai kembali ke tempat asal. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah terkait dengan bank. Yang pertama adalah pengertian bank. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua adalah pengaturan bank. Bank diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Selain peraturan tersebut di atas, terdapat peraturan pendukung yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta undang-undang lainnya yang berkaitan dan banyak hubungannya dengan kegiatan perbankan. Pembahasan yang ketiga adalah jenis dan fungsi bank. Yang pertama, dilihat dari segi fungsinya. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, dan bank pegawai. Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR, di mana bank pembangunan dan bank tabungan berubah fungsi menjadi bank umum, sedangkan bank desa, bank pasar, lumbung desa, dan bank pegawai menjadi bank perkreditan rakyat. Yang selanjutnya dilihat dari segi kepemilikannya. Jenis bank dari segi kepemilikan tersebut meliputi bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. Yang selanjutnya dilihat dari segi statusnya. Terdapat dua jenis, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, dan lain sebagainya. Yang kedua, bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas negara. Kemudian dilihat dari segi cara menentukan harga. Yang pertama adalah bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan sistem bunga sebagai harga. Yang kedua, bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan nasabahnya, baik dalam hal untuk menyimpan dana, pembiayaan usaha, atau mencari keuntungan bagi bank. Kemudian adalah fungsi bank. Secara umum terdapat dua fungsi bank, yaitu fungsi perantara atau intermediasi, yaitu penyediaan kemudahan untuk aliran dana dari pihak yang mempunyai dana atau penyimpan kepada pihak yang memerlukan guna memenuhi kekurangannya selaku peminjam. Yang kedua adalah fungsi transmisi, berkaitan dengan peranan bank dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan uang kartal oleh Bank Indonesia dan uang giral serta instrumen lain yang menyerupai produk perbankan. Untuk pembahasan yang keempat adalah produk usaha bank, meliputi produk penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana ini terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek dan atau alat lainnya yang dibersamakan dengan itu. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Untuk produk yang kedua adalah produk penyaluran dana. Produk penyaluran dana pada bank konvensional disebut dengan kredit.
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Produk yang ketiga adalah produk pelayanan jasa. Produk pelayanan jasa ini meliputi kiriman uang atau transfer, clearing, inkaso, safe deposit box, kartu kredit, bank notes, bank garansi, bank draft, letter of credit, dan cek wisata. Untuk pembahasan yang kelima adalah kebank sentralan atau tujuan bank. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal. Tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk pembahasan yang terakhir terkait dengan bank adalah tugas pokok dan peranan Bank Indonesia. Tugas pokok dan peranan Bank Indonesia terdiri dari 3 pilar. Pilar yang pertama meliputi menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, operasi pasar terbuka, penetapan cadangan wajib minimum, peran sebagai lender of the last resort, kebijakan nilai tukar, pengelolaan cadangan devisa, dan kredit program. Untuk pilar yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan pilar yang terakhir yaitu meliputi mengatur dan mengawasi bank serta upaya restrukturisasi perbankan. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.